Sindo, kembali lagi bersama Talk Show Akhir Pekan Terang Polemik Sindo Tujuan. Ini tadi saya saking asiknya ngobrol dengan para narasumber, agak telat kita masuknya. Ya, tadi kita cerita Bang Jamal tentang bagaimana pemerintah masuk. Ini saya sedikit riset juga, Bang. Ini kan moderator harus riset juga, biar jangan kalah juga pengetahuannya sama para narasumber. Australia pernah melakukan hal yang kurang lebih sama tahun 2003. Mereka beresin badan sepak bola di Australia. Mereka bisa bilang masuk kalau dengan standar kita masuk terlalu jauh, tapi ternyata jadi bagus. 2006 mereka masuk Piala Dunia ya. Nah, ini kan jadi salah satu perbandingan juga. Apakah kalau pemerintah itu masuk itu bakal bantu beresin ya? Apa menurut abang malah karena tadi saya ada ke Bang Toel dulu, ini kan salah satu pengamat kita juga ya. Iya, saya pikir proporsional kita nilai pemerintah masuk atau tidak. Intervensi jelas hal yang ditabuhkan oleh FIFA, intervensi dalam hal organisasi masuk. Tapi kalau bentuknya masuk itu support, saya pikir itu hal yang harus dilakukan oleh negara ini. Tadi saya bicara soal teori pengembangan sepak bola, better coaches ditambah better facilities. Siapa yang punya infrastruktur? Kalau pelatih itu harus kita kembangkan, ya. Tugasnya, tanggung jawabnya federasi, tugasnya PSSI. Maka tahun ini kita selenggarakanlah kursus kepelatihan yang orientasinya AFC. Ada yang ditolak karena ketiadaan instruktur. Itu problem bagi kita secara teknik. Tapi tadi pangeran tanya, kapan serius? Tahun ini mulai serius pengembangan sepak bola. Sekarang kita bicara infrastruktur. Yang punya lahan siapa? Kalau teman-teman pers suka jalan-jalan ke Gelora Bung Karno, ke kawasan Senayan, itu punya segmen. Ada lapangan ABC namanya. Lapangan C yang punya timnas, rumput, karena dirawat, diurus. Lapangan A punya sekolah sepak bola Siok, karena ada yayasan Siok yang mau keluarin dana supaya rumputnya terawat biar anak-anak main bola. Yang tengah disewakan secara bebas. Kondisi lapangannya gundul, tidak ada rumput. Itu yang punya negara. Sekarang kalau gitu berapa lapangan? Saya mau kasih contoh Malaysia. Tadi bilang kalau Jerman kejauhan, Australia. Saya kasih contoh Malaysia sedikit dan sebentar. Malaysia lewat Menporanya, namanya Khairi Jamaluddin kalau tidak salah Menporanya, Sport Ministry. 2013 dia panggil yang namanya Lim Tiong Kim. Siapa Lim Tiong Kim? Dia mantan pemain nasional Malaysia. Tahun 2001 sampai 2011 dia adalah staf pelatih di Bayern Munchen Junior. Dia yang memoles, mengembangkan bakat-bakat David Alaba, Holger Stuber, Bastian Schweinsteiger, dan Thomas Müller. Namanya Lim Tiong Kim. 11 tahun di Jerman sudah cukup buat Lim Tiong Kim dan mentornya panggil, "Hey Tiong Kim, pulang ke Malaysia. Saya kasih kamu tugas kembangkan sepak bola." Jadi dia diberi jabatan Director National Football Development Program. Konsentrasinya apa? Pengembangan pemain-pemain usia muda Malaysia. Terangkul namanya. Jadi pusatnya bakat-bakat manusia muda. Targetnya apa? Ingin lolos Piala Dunia Under 17 tahun 2019. Kontraknya berapa tahun? 5 tahun. Siapa yang gajinya? Menpora. Itu untuk masuk yang suportif. Jadi tidak ada masalah. Dijoki orang yang bantu Bayern Munchen yang dengan pengalaman yang datang. Lalu dia bilang, waktu saya tinggal di Malaysia, saya pegang Jerman, saya pulang lagi Malaysia 2013. Bagaimana Malaysia memaju sepak bolanya? Kalau lapangannya tidak ada berubah, standar sepak bolanya tidak ada berubah. Coba teman-teman tengok berapa banyak lapangan yang ada yang memenuhi syarat dan anak-anak kita bisa main. Itu yang saya bilang piramida sepak bola. Kalau bawahnya kuat, base-nya kuat, grassroots, youth development-nya kuat, kompetisinya kuat, ujungnya elit sepak bolanya, tim nasional pasti kuat. Teorinya seperti itu. Kalau ngomong teori juga biasanya berapa lama? Kalau tadi ada teori kan biasanya ada Jerman aja 14 tahun. Mudah-mudahan 10 tahun. Makanya saking serius kita hitung nolnya dari mana, Bang? Dari 2013. 2013 organisasi stabil,
tagline-nya on the track, jadi organisasi on the track. Komunikasi dengan AFC, komunikasi dengan FIFA. Mereka datang bulan Januari kemarin, namanya FIFA Performance Program. Dia tanya semuanya, member development, dia tanya usia muda dan sebagainya, dia bantu. 2 bulan terakhir kita kontrak coaching Indonesia Director, namanya si Faji. Dia warga negara Singapura, tapi posisi di AFC-nya adalah AFC Elite Instructor. Kenapa? Supaya itu tadi kita bisa selenggarakan berbagai macam kursus kepelatihan supaya kualitas kepelatihan kita meningkat. Jadi ada transfer of knowledge ya. Ya, satu lagi Peter Bistra, Direktur Teknik khusus untuk Youth Development dan Youth National Team. Supaya apa? Supaya lapisan national team di bawah senior itu padat dan kuat. Tapi dia harus kembangkan mulai dari grassroots, kompetisinya dan sebagainya. Oke, saya coba sekarang ke Bang Ruli lagi. Saya ke Bang Ruli. Bang Ruli, ini kalau dulu pengalamannya itu bagaimana sebagai pemain? Dulu di perserikatan tuh bagaimana? Ada apa perserikatan ada aja dan juga kita bagilah cerita ke kita dulu, pemerintah itu supportnya seperti apa terhadap dunia sepak bola saat itu? Karena saya waktu itu saya masih kecil, kau juga masih kecil itu. Terus terang, waktu itu kita tidak terlalu berpikir ke pemerintah, kita cuma tahunya bermain bola. Dan saya kira juga mungkin pemerintah juga membantu atau tidak, kita tidak tahu karena sepak bola waktu itu berjalan bagus, gitu. Karena kompetisinya juga bagus, ya, walaupun tidak sebagus sekarang maksudnya dengan manajemennya, tapi bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Kalau dulu latihan biasanya di mana? Terus terang dulu lapangan banyak ya, lapangan banyak yang kita bisa latih. Banyak dulu daripada sekarang, Pak? Ya, karena saya di Papua itu lapangan banyak sekali ya. Dan kemudian saya ke Jakarta, ikut ke Warna Agung itu udah semi pro, punya lapangan walaupun dalam pabrik. Dan kita juga sering latihan di lapangan 2 sampai sekarang masih ada. Iya. Ya, tapi lapangan lain juga yang kita sering kompetisi seperti Stadion Menteng itu juga sudah tidak ada sejarah sekarang ya. itu. Ya. Jadi saya kira dulu lapangan beberapa ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu bedanya. Jadi dulu juga masyarakat juga tidak begitu banyak seperti sekarang. Ya, dan juga gedung-gedung juga tidak begitu banyak, jadi banyak lapangan juga, tapi bukan lapangan sebenarnya. Jadi yang penting bisa bermain bola, saya kira itu. Oke, saya coba ke Bang Jamal. Ini berarti memang dulu dibandingkan sekarang itu beda loh, beda ya. Nah, saya ingin tanya, ini Bang Jamal ini kan exco-nya PSSI. Bisa ceritakan dari kita tadi yang di Bang Toel bilang itu tentang on the track. On the track itu seperti apa yang dimaksudkan? Ya, kalau on the track kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Toel. Kalau kita tidak on the track, FIFA itu tidak turunkan. Ya. Seperti yang tadi orang AFC yang orang Singapura itu untuk melakukan pembinaan para pelatih. Terus Peter Bustra itu secara teknis. Ini semua FIFA yang memberikan. Kita diberi alternatif 3 orang, pilih dari 3 orang. Kita pilih Pak Sekjen. Di sana Pak Sekjen memilih kelihatannya Peter Bustra inilah yang kira-kira cocok di Indonesia. Nah, karena dia juga orang dari Belanda dan dia kelihatannya untuk adaptasi dengan kita itu lebih cocok. Nah, dia punya memori dan lain sebagainya. Dan di luar itu kita mesti mau punya upaya yang lain. Upaya yang lain. Kita mau insya Allah setelah nanti ini dari Kongres tahunan ini kita mau berangkat ke Eropa. Kita khususnya mau ke Belanda karena di Belanda itu banyak orang-orang. Kita ini siapa? Ya, pengurus PSSI lah, ESCO lah, ESCO dan pengurus lah. Itu kita mau melakukan komunikasi dengan beberapa para ahli bola yang ada di Belanda. Karena di sana itu orang-orang ahli teknik sportingnya di sana. Nah, kita mau coba ini komunikasikan. Kira-kira dia bisa nggak bisa bantu kita untuk mencari para bakat ini? Cari bakat di luar atau bakat di dalam kita? Dalam dulu. Dalam dulu. Kita berharap dari dalam dulu. Kalau dalam nanti ternyata masih kurang dan ternyata di luar juga banyak anak-anak kita yang ingin balik, kenapa tidak? Kalau Anda tadi katakan Filipina, sekarang itu begini kita ada anak 14 tahun, sudah 11 pemain itu 10 naturalisasi. Dan kita yang kemarin itu naturalisasinya ya mohon maaf ya sudah
Pemain dunia itu 37 berhenti semua sudah. Oke. Dari Henry 37 berhenti. Yang paling tua berhenti itu Baresi. Baresi paling tua. Ya, mau 40 Baresi. Maldini 39. Baresi itu saya paling tua. Ini kita naturalisasinya 37. Mana udah? Bengkok. Naturalisasi itu hampir di bawah 20. Tertua 20 karena ini nanti untuk kita persiapkan gitu. Ya, negara kita ini kan mau jadi Indonesia hebat. Nah, semua tahu nih bakal hebat ini nanti gitu. Perkara nanti sekarang ekspektasinya meleset gitu. Ya. Masa ya kita juga mau abrak-abrik kan tidak juga kan gitu. Ini yang kita mau, jadi kita itu berharap pemerintah panggil kita bicara kita. Sorry ya, saya kebetulan bekas anggota dewan, duduk di Komisi 10. Yang namanya plot anggaran itu di Kemenpora itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, cuma 2,sekian triliun untuk sekian ratus cabur. Termasuk sepak bola ya. Termasuk sepak bola yang mencret. Bagaimana udah mencret? Suruh prestasi duitnya nggak ada. Tuntutan terus nggak selesai. Kita itu sudah berkreasi dan kreativitas yang maksimal untuk bagaimana meningkatkan kualitas persepak bola kita, termasuk memberikan harapan kepada para pemain. Karena zaman pemain sekarang dengan zamannya Rooney nggak sama. Rooney itu sama dengan saya. Tapi kalau sekarang dapat dananya seberapa besar sih kalau dari pemerintah? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin itu Kongres 2013 kita dibantu. Iya. Ya, wes nggak usah cerita nanti, kalau cerita nanti tambah panjang lebar sudah. Ya, itu pun ya meleset sedikit lagi. Ya, cuma sebagainya aja. Loh, sekarang mohon maaf, kalau saya katakan sekarang itu kita sudah pada kontrak. Asprof itu boleh ditanya. Seluruh Asprof dapat bantuan sekarang dari PSSI. Oke. Sekarang dapat bantuan pembinaan, bantuan pelatihan dan lain sebagainya. Semua Asprof. Oke, Bang Jamal. Ini berikan kesempatan sampai pada masa akhir, nanti klub itu yang akan memilih, bukan terus tahu-tahu ini betul. Ya, menarik sekali Bang Jamal. Ya, mungkin itu juga yang selama ini kan ada. Reporter, saya ingatkan saja. Republik ini jangan selalu ada hal yang baru kaget. Oke. Karena kalau diurus dengan posisi berkaget-kaget gitu, akhirnya jadinya itu republik kagetan. Oke. Ya. Itu baru lagi itu Pak istilahnya tadi. Dari dunia sepak bola muncul istilah republik kagetan. Ya, tadi mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana transparansi segala macam. Kita nanti akan bahas itu setelah jeda berikut ini.